Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat pagi ini adalah hari Minggu adalah hari Tuhan. Kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11 sebagai berikut. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Kudus. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Yang dimaksudkan hari Tuhan di sini adalah hari Minggu. Sejak zaman rasul-rasul, umat Kristen menggunakan hari Minggu untuk berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya, dan melayani Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan, bukan hari kita, tapi harinya Tuhan, berarti diperuntukkan untuk Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau bangsa Israel menggunakan hari Sabat, hari yang ketujuh, untuk beribadah. Tetapi kita hari Minggu, karena apa? Hari Minggu adalah hari yang ke-8. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kubur pada hari yang ke-8 dengan tubuh kemuliaan. Dia telah menang atas iblis, maut, dosa, dan kutuk. Puji nama Tuhan, dia bangkit pada hari yang ke-8, hari Minggu. Sebab itu umat Kristen, haleluya, mengadakan ibadah bersama pada hari Minggu untuk memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan. Puji nama Tuhan, angka 8 melambangkan kebangkitan, melambangkan hidup yang baru, tatanan yang baru, hidup yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, sebab itu gunakanlah hari Minggu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Haleluya, sebab itu merupakan peraturan yang Tuhan tetapkan bagi umat Allah. Bangsa Israel diberi peraturan oleh Tuhan 6 hari boleh bekerja, tetapi hari yang ke-7, hari Sabat, harus untuk Tuhan. Kita membaca kitab Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11 sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini hari yang ke-7, ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan sendiri memberi contoh, pada hari yang ke-7 dia berhenti bekerja, tidak sibuk, haleluya, di dalam penciptaan. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Menguduskan itu berarti mengasingkan untuk Tuhan, untuk Allah. Dan itulah hari Sabat, hari Tuhan. Haleluya. Berarti bukan hari manusia, bukan milik kita, tetapi hari Sabat, kalau itu orang Yahudi, kalau kita hari Minggu, adalah miliknya Tuhan. Tuhan sangat berkenan. Rasul Yohanes di Pulau Patmos bukan menganggur, tetapi dia sebagai tahanan
yang bersama tahanan-tahanan yang lain harus menggali batu granit di Pulau Patmos untuk dikirim naik kapal ke kota Roma. Jadi ada pekerjaan yang berat. Tetapi pada hari Minggu, puji nama Tuhan, rupanya tawanan-tawanan itu boleh beristirahat dan Rasul Yohanes menggunakannya untuk beribadah di dalam roh. Haleluya. Dan ternyata pada hari Minggu itu Tuhan melawat Rasul Yohanes, menyatakan dirinya dalam kemuliaannya yang tidak ada taranya, yang belum pernah Rasul Yohanes mengalaminya walaupun dia sudah jadi rasul berpuluh-puluh tahun sampai umur 90 tahun kira-kira, ya. Tuhan melawat Rasul Yohanes pada hari Minggu, hari Tuhan. Berarti Tuhan itu juga sangat berkenan kalau umat Kristen beribadah dengan benar, menyembah Allah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melayani Tuhan pada hari Minggu. Tuhan sangat berkenan, dan kalau ibadah kita benar, Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada kita lewat firman dan roh-Nya dan akan memberkatinya. Tetapi kalau kita melanggar, kita tidak beribadah pada hari Minggu, kita gunakan untuk sibuk mencari nafkah, kita gunakan untuk rekreasi, kita gunakan hanya untuk olahraga dan sebagainya, dan mengabaikan ibadah, maka tentu ada akibatnya. Ya, ada akibat-akibat yang serius. Kita tidak akan diberkati. Nafkah kita juga tidak akan diberkati. Bahkan akan mengalami kegagalan-kegagalan. Mungkin dia bisa makan, tetapi tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Sebab itu, ubah pola pikir kita. Gunakan hari Minggu untuk beribadah. Buktikan bahwa kita tidak ada berhala. Sebab berhala sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai bisnis kita menjadi berhala. Jangan sampai keluarga kita jadi berhala. Sebab itu mendatangkan kecemburuan bagi Tuhan. Sebab itu mari kita persiapkan ibadah kita besok Minggu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau memperingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menggunakan hari Minggu sebagai hari Tuhan, hari miliknya Tuhan, bukan milik kami sendiri. Hari yang kita khususkan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Allah, serta melayani Tuhan. Bukan saja melayani ketika kita beribadah raya, tetapi melayani mungkin kami harus haleluya menengok orang-orang yang tidak hadir dalam kebaktian, mendoakan yang sakit dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.